Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saula Nova Diamita dengan NIM 23420829. Di sini saya mengambil judul Masalah Ketergantungan Impor dalam Perekonomian Indonesia. Isu ketergantungan impor di Indonesia berakar pada produksi dalam negeri yang tidak cukup untuk memenuhi permintaan konsumsi yang terus meningkat, terutama di sektor pangan seperti gandum, kedelai, daging sapi, gula, dan bawang putih. Padahal, negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi pembangunan nasional secara konsisten menargetkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta berkelanjutan, yang salah satu pilarnya adalah struktur industri yang kuat dan ketahanan pangan yang terjamin. Secara umum, ketergantungan impor di Indonesia disebabkan oleh yang pertama, produksi domestik yang belum mencukupi kebutuhan, terutama komoditas pangan dan bahan baku industri. Lalu yang kedua, keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan lahan produksi. Yang ketiga, ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah yang menggunakan impor untuk menjaga stabilitas harga. Lalu yang kelima, harga barang impor yang murah dan kualitas produk yang lebih baik atau beragam. Dan yang terakhir, sistem logistik dan regulasi yang belum optimal untuk mendukung produksi lokal. Adapun data impor tahun 2025, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Ada consumption goods, yaitu barang yang langsung digunakan atau dikonsumsi. Lalu ada raw material support, bahan baku, capital goods, barang modal berupa alat atau mesin. Namun, dilihat dari data BPS mengenai perdagangan luar negeri Indonesia impor, tahun 2022 adalah total impor tertinggi yang pernah ada dalam 5 tahun terakhir di Indonesia, yakni mencapai 237,447,1 juta US dollar. Adapun tiga sub masalah. Yang pertama, bagaimana ketergantungan impor membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak eksternal. Lalu yang kedua, bagaimana ketergantungan impor dapat berkontribusi terhadap defisit neraca, perdagangan, dan tekanan nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga, mengapa sektor industri nasional belum mampu memenuhi permintaan domestik terhadap barang tertentu. Adapun landasan teori yang pertama yaitu teori strukturalisme dan industrialisasi substitusi impor atau ISI. Dari gagasan Raoul Prebisch, Hans Singer, Celso Furtado, dan pemikir ekonom struktural lainnya. Teori ini merupakan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mengandung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Konsepnya bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negerinya. Lalu yang kedua, ada teori ekonomi sisi penawaran yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi ekonomi. Tujuannya bukan hanya memproteksi, tetapi membuat produk lokal mampu bersaing secara kualitas dan harga di pasar domestik maupun global. Solusinya yaitu dari kebijakan dan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah, seperti Permendak nomor 36 tahun 2023 yang mengatur kebijakan dan pengawasan impor untuk memperketat impor barang, terutama bahan baku industri, dengan pengawasan dilakukan sebelum barang masuk ke Indonesia. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga pasar agar tidak didominasi barang impor. Lalu yang kedua, pasal 27, 27 dan 28 dari Permendak nomor 36 tahun 2023 yang mengatur agar pemerintah bisa mengontrol impor barang tertentu yang dibutuhkan untuk memastikan pasokan barang pokok selalu cukup di pasar. Tujuannya untuk harga barang kebutuhan pokok tidak naik terlalu tinggi atau turun drastis sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kemudian pasal 79
yakni peningkatan daya saing produk ekspor. Pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar produk Indonesia bisa menembus pasar ekspor dan bersaing dengan produk dari negara lain, termasuk dengan mengurangi ketergantungan bahan baku impor untuk produk ekspor. Kesimpulannya, ketergantungan impor Indonesia bukan sekedar persoalan perdagangan semata, melainkan suatu masalah struktural yang berdampak sistemik terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tingginya ketergantungan pada barang impor, mulai dari bahan pangan hingga bahan baku industri, telah menciptakan kerentanan terhadap gejolak eksternal, memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan dan cadangan devisa, serta melemahkan daya saing produk domestik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang lengkap dan menyeluruh, yang bekerja sama antara berbagai sektor dan lembaga. Ukuran keberhasilan sesuatu kebijakan ini memerlukan konsistensi, koordinasi antar lembaga, dan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi untuk mentransformasi perekonomiannya dari ketergantungan impor menuju kemandirian ekonomi yang berdaya saing global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.